Akhirnya guys, kita udah pulang di studio kita sendiri, studio Mas Asep TV yang sekarang udah berubah jadi Mas Asep Wira. So, hari what's up guys, welcome back to Mas Asep Wira. Jadi hari ini kita bakalan nge-reaction kata-kata motivasi agar kita selalu semangat untuk menjalani kehidupan, oke? Oke, sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Mas Asep Wira. Dan hari ini kita bakalan baca-baca dulu motivasi supaya kita tetap semangat. Oke, langsung aja kita baca motivasinya, oke? Oke guys, jadi aku udah ada di dalam IG-nya, salah satu IG motivasi selalu ya gitu. Oke, next kita lanjut ke IG. Aku buka ini di Instagram dan kita bakal baca motivasinya. Yang pertama itu ada liabilitas versus aset. So, jika kalian memiliki uang, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini ada liabilitas dan aset. Apa yang kalian pilih? Liabilitas atau aset? Liabilitas, mobil modal 500 juta dipakai nilai semakin turun. Jika kalian membeli aset, itu sebagai properti, modalnya sama 500 juta disewakan nilai semakin naik. Jadi kalian akan milih yang mana nih? Oke, next kita lanjut yang kedua. Di sini ada karyawan dan bisnismen. Karyawan, semakin saya bekerja keras, semakin cepat saya naik pangkat. Bisnismen, semakin karyawan saya bekerja, saya akan semakin kaya. So, ini membuat kalian menjadi punya banyak pilihan ya. Kalian mau jadi karyawan atau kalian akan menjadi bisnismen. Itu terserah kalian sebenarnya. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada video nih. Makin hari kok makin meresahkan. Ketika dia melihat tabungan aja. Oke, di sini ada taktik dalam berusaha. Pedagang versus pengusaha. Kalau pedagang, sorry. Kalau pedagang, dia memiliki modal 2.000 dijual dengan 2,5. Tapi kalau pengusaha 2.000 dia ditambahin logo plus packing itu bisa jadi 15.000. Kalau gua di sini lebih ke pengusaha ya. Oh iya, di sini ada video lagi. Oke, di sini banyak ya orang-orang di mobil berjualan. So, buat kalian jangan pernah malu ketika kalian punya udah tinggi, kalian harus mau berdagang lagi, ya itu nggak apa-apa. Karena kan tujuan kita memperbanyak uang ya, jadi uang kita puterin terus. So, di sini ada barang siapa yang menemukan terus mengembalikan uang saya 10.000, maka akan saya kasih imbalan 1 porsi mie ayam plus es teh atau es jeruk. Terima kasih. Ala pengembalian uangnya ada di mie ayam dan bakso juara Mas. Jam desa mie ayam bercanda. Oke. Di sini termasuk keren cuy. Ini sebenarnya sebuah taktik juga. Jadi dia ini seorang pedagang yang memperdagangkan mie ayamnya dengan cara dikiranya yang uangnya itu hilang. Tapi sebenarnya uang yang dia kasih itu adalah uang dari pelanggan dan dia akan kembalikan. Itu sama saja kita membeli porsi mie ayam. Anjir. Oke. Kita lanjut. Ada bebek 8 dikali 2 digoreng 4. Berapa sisa bebeknya? 99% orang gagal menjawab. Ada bebek 8 dikali 2 berarti 16. Detik 16 digoreng 4. Jadi
berapa sisa bebeknya? Sisa bebeknya tetap 16 dikarenakan kan belum dimakan, bener gak? Oke, next kita lanjut. Sini kita membaca motivasi lagi. Oke, next kita lanjut. Jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha, tapi harus memiliki usaha untuk menghasilkan uang. So, ini kata-kata yang sangat betul sekali. Ya, kalau kita mau buka usaha nih ya, kita nggak punya uang nih. Kayak seperti kata siapa ya itu? Pokoknya kita bisa deh buka usaha, tanpa modal pun kita bisa buka usaha. Oke, kita lanjutkan. Oke, next di sini ada pola pikir orang kaya dan pola pikir orang miskin. So, di sini orang kaya berpikir, aku harus bekerja keras, kamu butuh kemampuan untuk menghasilkan uang. Aku bisa melakukannya. Bagaimana jika itu berhasil? Perubahan adalah hal baik. Orang miskin menjadi miskin karena mereka tidak mendidik dirinya sendiri. So, kalau orang miskin itu, aku harus pintar. Kamu butuh uang untuk dapat menghasilkan uang. Padahal sebenarnya enggak juga. Kita nggak punya uang, tapi kita bisa mendapatkan uang. Aku tidak pernah bisa melakukan itu. Bagaimana jika itu tidak berhasil? Perubahan adalah hal buruk. Orang kaya itu serakah. Ini adalah salah mereka. Aku miskin. Sebenarnya ini pola pikir yang terakhir ini itu salah menurutku. Karena kalau kita memang harus memiliki banyak uang, kita harus bekerja keras. Dan kita juga harus melatih skill kita. So, di sini jangan pernah takut gagal. Yang penting mulai aja dulu. Oke, di sini ada berhenti membandingkan dirimu terhadap orang lain. Karena setiap orang mempunyai jatah gagal dan habiskan jatah gagalmu saat masih muda. So, menurut gue ya, kalau kalian mempunyai keinginan, kalian harus lakukanlah mulai dari sekarang. Ini benar, habiskan masa gagal di masa muda. Oke, di sini ada pentingnya memiliki aset digital. Kita next. Aset itu bukan hanya berupa fisik, namun ada berupa digital. Yang di era sekarang sangat bagus buat perkembangan usahamu dan kedepannya. Menurut gue ini sangat betul karena zaman sekarang itu zamannya modern. Jadi kita harus mengikut perkembangan zaman. Salah satu sosial media. Jangan salah loh, sosial media termasuk aset digital. Karena dengan sosial media yang kamu punya, kamu bisa mempromosikan usahamu lebih cepat. Mengingat sekarang eranya digitalisasi, bahkan gratis. Tuh, sosial media yang kalian gunakan itu, kalian dapat memanfaatkannya sebagai platform kalian buat sebarin apa sih dagangan kalian gitu loh. Oke, kita lanjut. Prinsip Orke yang jarang diketahui. Ada 5 di sini. Mereka tidak hanya berpikir untuk memuaskan diri saja. Mereka selalu ingin berkembang dan berubah. Mereka tidak fokus pada konsumsi. Jangan takut untuk memiliki tujuan yang tinggi. Mereka tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga mengembangkannya. So, balik lagi kata aku sebelumnya. Ini uang yang kalian dapat, itu kalian puterin lagi aja supaya kalian bisa dapat uangnya tambah. Tapi di sini yang wajib kalian ketahui, kalian harus juga untuk memanajemen keuangan kalian supaya itu tidak hilang begitu saja. Nah, di sini ada satu video nih yang menceritakan dulunya dia. Oke, dapat tempat di pojokan rumah cuy. Wih, gojek-gojek mulai rame nih. Oke. Kita ulangi lagi ya. Jangan takut gagal, mulailah dulu aja. Sambil mulai disempurnakan, benar nggak? Kesuksesan akan datang untuk orang-orang yang berani mencoba tanpa banyak alasan. Bisnis itu tidak ada namanya gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi kalau kalian gagal itu, kalian harus tetap mulai lagi aja. Sekarang tempatnya itu udah besar ya. Oke. Ini yang terakhir dari aku, 6 tips untuk bahagia. Yang pertama itu berpikir positif.
Yang kedua, jangan khawatir. Yang ketiga, jangan benci. Yang keempat, ekspektasi tak berlebihan. Kelima, hidup sederhana. Dan yang keenam, itu bersyukur. Oke guys, jadi itu aja motivasi yang aku bacain untuk sementara ini. Jadi buat kalian yang sedang lagi merintis, sedang mengembalikan atau kondisi kalian lagi down, kalian ingin bangkit lagi, so jangan takut untuk memulai. Buat kalian yang belum pernah memulai, maka mulailah. Karena mulai dari sekarang itu sangat bagus. Biar nanti tuanya itu enggak kerja lagi. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Mas Asep Wira. See you the next more video. Gua Asep, bye bye.